Di sisi lain, Noah baru saja melakukan aksi kejar-kejaran sehingga sebuah mobil turut membantunya. Siapa lagi kalau bukan anak buah Lucio yang membantunya? Anda tidak apa-apa, Tuan. Seorang anak buah memastikan kondisi tuannya. Ia hanya lecet. Motor Noah sempat terjatuh dan menyeretnya cukup jauh, tapi luka yang dia alami tak parah. Anak buah Lucio pun membawa Noah masuk ke dalam mobil, kemudian mengantar ke mansion. Jadi Uncle sudah tahu? Tanya Noah ketika mobil membawanya ke arah mansion. Iya, Tuan. Noah membuang nafas panjangnya. Uncle memang terlalu memanjakanku, gumam Noah memilih melihat ke arah jendela mobil, sementara membiarkan pengawal di samping kiri mengobati luka di tangan kirinya. Jaketnya sampai sobek, darah juga nampak begitu jelas, tapi pria itu seolah tak merasa sakit sama sekali. Mobil hitam dengan logo NYX memasuki gerbang tinggi dengan patung kepala singa di ujung atas, pertanda Noah sudah sampai di mansion pamannya itu. Mana Uncle? Tanya Lucio berjalan keluar mobil. Dua orang pengawal yang ada di depan pintu pun saling memandang, bingung harus menjawab apa. Bagaimana tidak, Lucio sedang bersama Angela di lokasi latihan menembak. Dipastikan Lucio tidak ingin diganggu siapapun. Diamnya dua pengawal itu membuat Noah menghentikan langkahnya, kemudian berbalik ke arah dua pengawal tadi. Aku tanya apa barusan? Maaf Tuan, tapi saat ini Tuan Lucio sedang tidak bisa diganggu. Sejak kapan Uncle merasa terganggu dengan kehadiranku? Katakan saja, di mana dia sekarang? Tak mungkin aku membuka satu persatu ratusan ruangan di mansion ini, ujar Noah seraya membawa netranya melihat sekitar. Tuan Lucio sedang ada di ruang latihan menembak, Tuan. Pengawal itu akhirnya menjawab meski ragu. Tapi apa yang dikatakan Noah memang benar. Lucio tak pernah memarahi Noah meskipun keponakannya itu masuk sembarangan dan mengganggu kegiatannya. Noah mengangguk. Oke, aku kesana. Bawakan minuman kesukaanku juga. Dengan pasti pria itu membawa kakinya menuju ke mansion samping, bersiap menemui Lucio, paman tersayangnya. Lucio, aku tidak mau. Angela masih berjongkok meski Lucio sudah memintanya berdiri. Oke, kalau begitu, aku akan benar-benar menembakmu. Aku tidak suka, Lucio. Justru aku akan melakukan semua yang tidak kamu suka. Aku ingin membuatmu menerima hukuman setiap saat. Semakin takut Angela justru menutup wajahnya. Dengan kedua tangan, wanita itu menunduk sampai helaian rambut panjang itu sebagian menutupi bagian depannya. Aku tidak mau. Kalau mau tembak aku tidak mau melihatnya. Angela berteriak masih dengan posisi yang sama. Bunyi senjata yang siap untuk ditarik pelatutnya membuat Angela semakin takut. Rasanya sudah ingin pingsan saja. Saat begitu, seorang anak buah datang mendekat. Lucio yang melihat pun memberi izin untuk anak buah itu bicara. Ada Tuan Noah datang, lapor anak buah. Belum juga Lucio menjawab, dia sudah melihat Noah dari kejauhan masuk ke area latihan yang luas. Bawa Noah pergi dari sini, minta dia menungguku di ruang baca. Titah Lucio. Baik Tuan. Anak buah itu pun berlari ke arah Noah, lalu mengatakan apa yang diperintahkan oleh Lucio. Noah sempat melihat seorang wanita berjongkok dan menunduk menutup wajah, hingga pria itu tak bisa melihat sedikit pun wajah wanita di sana. Oke, sepertinya Uncle sedang sibuk, ujarnya dan pergi dari sana. Ruang perpustakaan, rak-rak buku sudah pasti menghiasi salah satu
satu ruang penting dimension itu. Tempat ini bisa dikatakan ruang kerja Lucio jika sedang menetap dimension. Kursi hitam yang kokoh dengan sandaran tinggi berada di balik meja kayu yang cukup lebar. Tumpukan berkas juga laptop serta bola dunia berukuran bola basket berdiri di sisi kanan meja tersebut. Noah memilih duduk di salah satu kursi sisi meja, punggungnya bersandar lesu, juga kaki panjangnya dia lipat. Tak ada yang dia lakukan selain memutar-mutar bola dunia, seakan dia sedang mencari sesuatu di sana. Siapa lagi kalau bukan Angela? Sosok yang ada di pikirannya hanya Angela yang selama ini mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan separuh dari dunianya. Jika saja bukan karena Angela, Noah sudah terjun ke dunia hitam cukup dalam, tak bisa menikmati dunia dengan banyaknya cinta. Dia hanya mengenal darah dan uang. Apa kedatanganmu ke sini hanya untuk melamun? Suara bariton Lucio cukup menginterupsi Noah, tapi pria itu tidak merubah ekspresinya sama sekali. Dia hanya menoleh sesaat, lalu kembali memainkan bola dunia. Lucio sudah memerintahkan Angela untuk kembali ke kamar, lalu melarang wanita itu keluar sebelum dia perbolehkan. Lucio mendekati Noah. Dia bersandar di tepi meja samping bola dunia, sedang mencari seseorang dari peta itu. Tanya Lucio lagi, membuat Noah akhirnya membalas tatapan pamannya itu. Bantu aku mencari kekasihku, Uncle. Jika pada Darius ayahnya, Noah takkan bisa menumpahkan keinginannya. Tapi jika dengan Lucio, Noah akan meluapkan semua yang ingin dia katakan. Lucio tersenyum mengejek. Kau ini mafia atau pemuda biasa? Kehilangan satu wanita sudah membuatmu cukup gila beberapa hari ini. Noah hanya berdecak, lalu kembali memandang peta di bola depannya. Pantas saja Papa belum bisa menyerahkan klan Volkov padamu. Ternyata hatimu terlalu lembek, Noah. Lucio berpindah. Dia memutar meja lalu duduk di kursi kekuasaannya. Memangnya Uncle tidak pernah jatuh cinta? Sindir Noah. Selama ini Noah tak peduli dengan klannya. Baginya, Lucio sudah cukup pantas duduk di singgasana. Dia masih ingin menikmati hidup normal. Untuk apa jatuh cinta? Dua kata itu hanya akan melemahkan orang seperti kita, menjadikan kita nampak bodoh dan terberdaya. Lucio menjawab dengan enteng. Pantas saja, hidup Uncle sangat kaku. Menikahlah Uncle, paling tidak memiliki satu wanita, lalu buat keturunan. Noah masih kekeh pada cita-cita normal semua manusia. Lucio tak lagi menjawabnya. Dia hanya memiringkan senyumnya, lalu menggeser netranya pada figura yang duduk di meja kerja itu. Di foto itu, Lucio sedang merangkul seorang gadis, sedangkan kedua orang tua mereka ada di samping. Aku pernah memiliki cinta, tapi akhirnya aku jatuh dan terpuruk, jawab Lucio. Noah menaikkan satu alisnya. Dia baru ingat sesuatu mengenai berita yang beredar. Pasti karena pernikahanmu gagal. Jadi kamu berkata seperti itu. Apa sekarang Uncle sedang terpuruk? Lucio mengedikkan bahunya, lalu menjatuhkan punggungnya di sandaran kursi, juga menumpu kedua tangan di pegangan samping. Memangnya kenapa bisa dibatalkan? Calon istrimu, aku lupa namanya. Noah sedikit berpikir. Rebecca Olivia. Dia pergi meninggalkanmu. Lanjutnya kini merasa ibah pada kisah percintaannya Lucio. Meski selama ini dia tak pernah tahu seperti apa Rebecca dan berasal dari keluarga mana, tapi setidaknya dia mendengar berita sekilas. Alih-alih menjawab, Lucio justru bertanya balik, berusaha mengganti topik pembicaraan. Apa yang akan kamu lakukan kalau aku menemukan kekasihmu? Tanya Lucio. Hanya mendengar itu saja Noah sudah bersemangat. Dia yang tadi bersandar lesu kini menegakkan punggungnya, mengabaikan mengenai gagalnya pernikahan Lucio. Dia memilih membicarakan masa depannya dengan Angela. Kalau Uncle menemukannya, perkataan Noah terjeda karena ketukan pintu. Rupanya seorang maid yang datang membawa
membawakan 2 cangkir kopi. Matt itu nampak masih cukup muda, membuat Lucio melirik sekilas ketika Matt sedang meletakkan 2 cangkir itu di atas meja. Setelah berpamitan dan menutup pintu kembali, barulah Lucio beralih pada Noah. Di tempat ini banyak Matt muda dan cantik. Kamu bisa memilihnya ketimbang mencari kekasihmu yang hilang entah kemana. Aku tidak mau, nanti bekasnya angkel. Lucio seketika tertawa dengan jawaban jujurnya Noah. Memang hanya Noah satu-satunya orang yang bisa membuat Lucio tertawa dan bercanda. Selain itu, mode seorang pemimpin mafia kelas kakap itu akan tercetak jelas di diri Lucio. Oke, kembali ke tadi. Ucapan Noah menyurutkan tawa Lucio. Jika angkel berhasil menemukan kekasihku, aku akan menuruti kemauan angkel. Ikut dalam misi penyerangan atau lainnya. Aku janji akan menurut. Lucio tentu tertarik dengan janjinya Noah. Selama ini, Darius kesulitan membujuk Noah untuk turut serta dalam urusan klan. Jika nyatanya kekasih Noah bisa memberi dampak yang baik untuk kepentingan keponakannya itu, Lucio mungkin tak akan melarang hubungan mereka. Oke, deal. Lucio tanpa ragu mengulurkan tangannya pada Noah. Segera Noah menjabat sebagai ikatan perjanjian mereka berdua. Pria itu yakin kalau Lucio akan mudah menemukan wanita yang dia cari. Ribuan anak buah dan relasi yang Lucio miliki, Angela pasti akan ditemukan meski bersembunyi di puncak gunung Fuji sekalipun. Lucio hanya menggeleng tak percaya kalau Noah sedang dalam masa jatuh cinta level tinggi. Kalau begitu, siapa namanya? Atau kamu kirim saja fotonya, tanya Lucio seraya meraih cangkir untuk dia minum isinya. Noah segera mengeluarkan ponselnya dari dalam saku jaket. Cukup membuka kunci layar, wajah sang kekasih sudah nampak sebagai wallpaper. Angela. Noah menunjukkan layar ponsel pada Lucio. Nama lengkap yang bisa angkat cari di internet, Angelina Wesley. Lucio seketika tersedak kopi yang baru saja dia teguk. Nama lengkap yang bisa angkel cari di internet, Angelina Wesley. Mendengar nama sekaligus foto yang Noah tunjukkan membuat Lucio seketika tersedak kopi yang baru saja dia teguk. Hei, kekasihku terlalu cantik sampai membuatmu tersedak. Noah segera menggeser box tisu untuk dia dekatkan pada Lucio. Lelaki berambut lurus dan sedikit panjang seperti memberi idol Korea itu terkekeh ringan menganggap Lucio sedang terkejut karena dia bisa memiliki gadis secantik Angela. Lucio lebih dulu mengeringkan mulutnya dengan tisu. Sudah seharusnya aku mengerjakan tugasku. Kamu masuklah ke kamar atau bermain apapun di mansion ini, titah Lucio. Lucio mulai menyalakan laptopnya, tak mau tahu bagaimana ekspresi kecewanya Noah. Senyuman di bibir Noah surut ketika baru pernah Lucio mengusirnya di saat mereka sedang membicarakan masalah serius. Uncle benar-benar akan mencari di mana kekasihku itu kan? Harus mau. Bukankah kita tadi sudah? Ucapan Noah terhenti karena ponsel Lucio berbunyi. Lelaki yang jauh lebih matang ketimbang Noah itu menarik benda pipi dari dalam saku celananya, kemudian menunjukkan layar yang menyala pada Noah. Kamu lihat, kalau Diego sudah menelpon, itu artinya genting. Kembalilah ke kamar. Jangan lupa oleskan lagi obat ke luka di dagi dan tanganmu itu. Noah sampai lupa kalau dia sempat terjatuh dari motor saat kejar-kejaran dengan musuh tadi. Meski pengawal sudah mengobati lukanya, tapi masih ada bagian yang belum tersentuh untuk diobati. Finally, Noah menyerah. Dia mengetuk meja kayu diiringi gerakannya yang beranjak dari kursi. Oke, bekerjalah dengan baik. Selepas pintu tertutup rapat, telepon dari Diego justru terhenti, berganti dengan bunyi pesan masuk. Maaf mengganggu Tuan, saya hanya mengabarkan kalau Fredo Marsusius mengutarakan peperangan kalau Tuan belum juga menyerahkan kakaknya, Vito Marsusius, juga kekasihnya Nona Bella. Lucio meletakkan ponselnya, sorot tajamnya
tajamnya, menatap lurus ke depan. Jangan sampai dia salah langkah. Dia juga tak mungkin menyerahkan Bella. Rosa Bella Agatha. Bentuk rasa kagumnya pada seorang wanita adalah pertemuan pertama dirinya dengan wanita itu. Awalnya dia akan menjadikan Bella budak, bekerja di perkebunan anggurnya, atau melayani sebagai maid. Tapi wanita itu terlalu cantik di mata Lucio. Setiap jengkal tubuh tanpa noda pun menjadi candu Lucio. Meski tetap saja pria itu masih sering memakai wanita lain saat kondisi hatinya sedang buruk, tapi Bella tetap yang spesial. Lucio sampai berani menjanjikan Bella sebuah pernikahan. Angelina Weasley. Nama itu tiba-tiba begitu berani muncul di otaknya saat Lucio sedang memikirkan rencana pernikahannya dengan Bella. Lucio tidak membutuhkan kopi saat ini. Dia butuh Angela, apalagi setelah mengetahui kalau wanita yang Noah cintai adalah istrinya sendiri. Pria itu beranjak keluar dari ruangan. Bawa Angela ke kamarku, titahnya pada anak buah yang berjaga di depan pintu. Pagi hari, Lucio sudah memakai jas hitam lengkap dengan sepatu bermereknya. Dia akan datang menemui papanya di Manhattan bersama Noah untuk memenuhi panggilan sosok tertinggi di klan Volkov. Serap sepatu pantoffelnya terdengar mendekat ke ruang makan, tapi saat belum juga dia sampai di pintu masuk, Bibi Mantea berdiri di sana dan memberikan sorot seolah ingin bicara penting. "Ada apa?" tanya Lucio berdiri tepat di depan pelayan terbaik di mansion itu. Bibi Mantea membungkuk sesaat. "Maaf Tuhan, saya ingin mengabarkan kalau Nona Angela sejak semalam mengalami demam. Dia tidak sadarkan diri karena suhu tubuhnya terlalu tinggi." Bukan merasa kasihan, Lucio justru nampak takjub. "Apa kamu tidak pernah melihat orang sakit, Bibi Mantea? Tidak bisa menanganinya?" Maid itu hanya menunduk. Dia mengabaikan itu karena merasa Angela adalah istri tuannya. Jika wanita tawanan Lucio ada yang sakit, pria itu sama sekali tak peduli, sampai mati pun tak peduli. Tapi Angela baginya terlalu dini untuk mati. Angela harus sembuh supaya dia bisa menyiksanya lagi dan lagi. "Panggil Dokter Bertha. Tapi aku ingatkan satu hal, sembunyikan identitas Angela, terlebih sedang ada keluargaku di sini. Jangan sampai kedatangan dokter menarik perhatian Noah." Lucio berucap lirih dengan mata tajamnya terangkat ke arah pintu, memastikan Noah masih aman berada di dalam ruang makan. "Baik Tuan, saya akan melaksanakannya dengan hati-hati." Bibi Mantea lega mendengar Lucio memerintahkannya memanggil dokter khusus itu. "Satu lagi, pindahkan Angela ke kamar utama di mansion utara. Bangunan sebelah utara jauh dari bangunan utama mansion itu." Lucio tidak ingin usahanya untuk menjadikan Angela tawanan harus gagal hanya karena Noah berhasil menemukan wanita itu.